Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Tema presentasi saya pada pagi hari ini adalah Sistem Informasi Manajemen dan Perkembangan IT Dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Farsya Pridolin, NIM 2141038. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang di dalamnya terdapat proses untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data agar dapat digunakan untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Nah, fungsi sistem informasi manajemen ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM karena unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Dan yang keempat, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis karena sistem informasi manajemen dapat menyediakan informasi yang relevan. Nah, selanjutnya adalah pengertian IT. Menurut MC Kohn yang dikutip Suyanto, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pengertian lainnya, menurut Martin, teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan lunak, tetapi mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan, mengirim, dan menyebarluaskan informasi. Nah, pentingnya teknologi informasi untuk kehidupan manusia. Ada 3. Yang pertama, teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintahan. Yang ketiga, dengan internet, kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik, waktu, kelas ekonomi, ras, negara, atau jarak geografis. Nah, perkembangan IT di dunia. Yang pertama adalah masa prasejarah. Teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Yang kedua, pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka, tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Nah, kemudian ada masa sejarah. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Kemudian 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kemudian 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno
Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian 500 sebelum Masehi, serat papyrus digunakan sebagai kertas yang terbuat dari serat pohon papyrus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Kemudian 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cat. Kemudian masa modern, 1400 Masehi sampai dengan sekarang, tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Kemudian tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Kemudian tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Hooke dan Sir Charles Waterstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Kemudian, tahun 1861, gambar bergerak yang proyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Tahun 1876, Melville Dewey mengembangkan sistem penulisan desimal. Tahun 1877-an, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Maybrick. Kemudian pada tahun 1899 dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama. Dan tahun 1923 Zorgen menciptakan tabung TV yang pertama. Nah, pada tahun 1940 dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada tahun 1946, komputer digital pertama di dunia, ENIAC pertama, dikembangkan. Pada tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Kemudian pada tahun 1957, Jan Horney mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Nah, pada tahun 1991 sampai sekarang,
Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika churn dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CAR tahun 1993. NSF membentuk NEC untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh EKT dan T, jasa registrasi oleh Network Solution INC, dan jasa informasi oleh General Automatic CRF Net. Tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Nah, dampak positif dan negatif dari pengembangan teknologi informasi. Yang pertama, dampak positifnya. Ada kemudahan mengakses dan mempercepat arus informasi. Yang kedua, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang kesehatan. Yang keempat, kemajuan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, ada kemajuan dalam bidang transportasi. Kemudian, dampak negatifnya nih dari pengembangan teknologi informasi. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, ada cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang ketujuh, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang kedelapan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Baik, demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.